pribadi mewakili komunitas hanya berharap bahwa kegiatan ini akan terus bisa berkelanjutan, antusiasmenya pun juga tidak menurun, seharapnya seperti itu, sehingga nanti pada akhir kita melakukan reading club dalam bentuk workshop ini, nanti pada akhirnya kita benar-benar ada produk yang bisa kita hasilkan, yaitu satu guru satu buku. Itu harapan kami anggota komunitas. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Pak Kadis atas keluangan waktunya, kemudian untuk narasumber dan sebagainya yang kedepannya kami sangat membutuhkan, karena memang kita berangkat dari apa istilahnya, dari yang berbeda-beda. Jadi nanti mohon arahannya, bimbingannya, sehingga nanti apa yang kita hajatkan pada akhir program kita, yaitu sabu-sabu, bisa terwujud. Demikian pengantar singkat dari saya. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar, kita tetap semangat meskipun siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya. Tetapi sebagai sebuah impian dan cita-cita saya, kalau pelungguh seriusnya 10, skalanya 1 sampai 100, ya saya 70 lah. Kalau pada level keseriusan gagasan dan cita-cita. Tentu pada akhirnya sebagai bentuk ketidakseriusan saya tidak menyampaikan makalah dan tidak menyampaikan materi, tetapi saya ingin mengajak kita workshop. Kita akan coba workshop. Impian saya sudah mendiskusikan lama dengan Pak Sahman, dengan Pak Domo selaku ketua di KGP Lombok Barat. Setidaknya kita membutuhkan 5 kali pertemuan, setidaknya 5 kali pertemuan. Saya membayangkan untuk menghadirkan sebuah buku yang layak baca, buku yang layak ditelaah, buku yang layak dibanting-banting, ya, bahkan sampai terakhir kemudian layak direferensi. Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak. Kita ini terbiasa dengan pola pendidikan SKS, sistem kebut semalam. Jadi kalau skripsi itu mau mepet-mepet baru dia jadi. Akhirnya yang terjadi, apakah kemudian itu layak uji atau memberikan perubahan kepada banyak orang? Belum tentu. Nah, disitulah perdebatannya sering antara orisinalitas dan non orisinalitas, sehingga iklim plagiasi atau memplagiat sebuah karya itu menjadi isu yang sebenarnya sangat-sangat biasa. Karena itu tadi, dari sistem kita, bola belajar kita, dan seterusnya. Sehingga saya menyampaikan kepada beliau, untuk membentuk sebuah karya kayaknya kita butuh 5 kali deh. Mungkin ini hanya perkenalan saja, ini hanya pengantar. Tapi pengantar pun kita akan coba workshop, tapi bukan workshop menulis. Saya tidak begitu ahli menulis, ya, saya tidak begitu ahli menulis. Materi kedua kita coba naikkan sedikit nanti ke level penulisan yang ringan, tetapi terbungkus dengan pemilihan kosakata, penggalan kata, dan seterusnya yang memang mengikuti tren. Nah, tergantung segmentasi kita. Karena percuma kita membuat sebuah karya, produk, kalau segmennya tidak kita petakan dari awal. Apakah ini segmen kepada anak milenial, kemudian kayak saya sombong menggunakan bahasa-bahasa yang old, apa itu, zaman-zaman lain, no, endem paham pada. Saya sampai hari ini nggak paham apa artinya kepo itu. Ya, kepo, apa artinya kepo itu? Ya, hanya praktek saya tahu, tetapi what is the real mean itu saya nggak tahu. Jadi itu kita mulai kemudian tahap kedua ke level penulisan yang ringan. Mungkin nanti pengantar dia workshop itu sifatnya hanya sekedar mengantarkan, memfasilitasi. Sehingga saya tanya tadi, mestinya kita nih hari ini kita lengkapi diri kita dengan kertas, ya, kalau tidak dengan apa namanya, dengan HP, ya, atau dengan laptop, di mana kemudian kita bisa langsung workshop. Pertemuan kita yang ketiga, kemudian nanti saya coba mengajak teman-teman bersama tentu narasumber utamanya, ya, adalah untuk mulai menulis agak serius, dari ringan naik sedikit ke serius. Nah, kita sudah berarti sudah ketemu kita dua apa itu, teknik penulisan. Yang ketiga baru kita mulai bicara
kaitannya dengan metodologi penelitian. Penting nggak metodologi penelitian itu? Sangat penting. Sampai hari ini mohon maaf, salah satu keluhan saya dari banyak buku, akhirnya saya lebih banyak menonton survei karena mereka secara metodologi sangat ketat. Kalau buku belum tentu, karena memang tidak banyak yang menggemari metodologi penelitian itu. Nah, yang terakhir, praktek menjadi sebuah katakan mulai kita memilih tema, apakah kita ini mau tergantung kepada mainstream pasar ataukah kita ini independen. Nah, contoh ya, saya diberikan buku sama teman-teman rata-rata independen. Independen artinya begini, semaunya teman-teman nulis deh, ya kan? Nggak peduli apakah buku ini laku apa enggak, yang penting ada buku itu. Apakah untuk jangka pendek dia untuk menambah kredit, apakah kemudian jangka pendek itu untuk menambah pembelajaran buat kita, mengingat-ingat kemudian diberikan kepada orang lain. Nah, itu nanti. Tetapi kita tidak bicara bahwa independen itu dalam pengertian yang sebenarnya independen, ya. Dia ini melawan mainstream teori. Dia melawan. Kalau kita menggunakan teori mainstream, itu artinya kita bermain aman, sehingga dia masuk mayor label ya, atau single label yang kita punya itu beda. Kalau zaman dulu mohon maaf, membuat karya apalagi skripsi dinaikkan menjadi buku, itu prestasi yang luar biasa. Itu dibeli oleh penerbit. Hari ini hanya beberapa dari karya kita yang bisa seperti itu. Karena apa? Tergantung kepada itu tadi. Pola interaksi yang dibangun ya antara yang menulis ini, the author ya, dengan si pembaca. Polanya apakah dia isunya itu isu yang mainstream atau isu yang melawan arus. Nah, itu dia. Nah, saya berharap tentu ini adalah pertemuan pertama, jangan karena saya yang hadir kemudian banyak, karena ini kembali lagi kepada kebutuhan teman-teman sendiri. Tetapi saya luar biasa antusias, ada anak-anak saya dari SMA 1 Gerung ikut. Saya tawarkan yang pertama kepada anak-anak saya, kami akan lakukan pendampingan untuk kita mulai membaca secara enak, ya. Nanti kami akan diskusi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru Anda. Mungkin dalam seminggu kita bertemu, atau dalam 1 kali 2 minggu kita ketemu khusus 1 jam saja untuk bagaimana membaca cepat, bagaimana membaca baik. Baru kemudian syukur kalau di pertemuan berikutnya mereka juga diberikan kesempatan ikut, ya, boleh nggak? Ya, kan kita punya rencana 5 kali ketemu nih, ya, katakanlah 10 misalnya, ya minimal di 5 lah ya, karena ini materi utama. Nah, 5 ini mereka ikut, boleh nggak? Alhamdulillah. Bersediakah kalian ikut? Saya mau cetak kalian jadi penulis, kalahkan guru-guru kalian, ya, kalahkan, karena kalian lebih berjiwa kekinian. Kalau kita ini orang tua berjiwa kekinian, teparan tengerunya. Nah, saya termasuknya. Jadi mohon maaf jangan diikuti, ya, yang gini-gini jangan diikuti. Oke. Saya tidak ingin mengajak teman-teman menulis siang ini, tidak. Tapi bagaimana membedakan antara mengajak orang berpikir sama mengajak orang berpikir tanpa sistem atau menghayal dan tanda kutip. Ya, saya ulang. Bagaimana kita membedakan orang berpikir sama tidak berpikir? Berpikir yang falasi, yang ada kekeliruan, atau kemudian ada berpikir yang runtun. Ada namanya seorang penulis hebat, peneliti, dan dia bukunya itu di seluruh dunia itu menjadi bestseller. Ya, dia menulis The Problem of Philosophy. Dalam beberapa bab pertama dia menulis begini: ada 4 karakter berpikir yang tidak falasi, yang tidak banyak menimbulkan kesalahan. Boleh dicatat, ya. Yang pertama itu adalah setiap orang yang berpikir, disebut berpikir, maka dia harus memenuhi 1 sifat yang radikal. Nah, hari ini saya ingin membantah kata radikal yang mohon maaf yang terlanjur oleh media mainstream disebut sebagai bersikap keras, tegas, anti orang lain. Tidak. Radikal itu berasal dari bahasa radix. Radix itu artinya akar. Maka seseorang yang berpikir luar biasa bagus adalah
ketika pemikirannya itu mengakar sampai ke akar-akar persoalan. Itu ciri pertama, radikal, berpikirnya ke akar-akar persoalan yang menyangkut pikiran kita itu. Itu radikal. Yang kedua, dia berpikir kemudian komprehensif. Komprehensif itu apa artinya? Menyeluruh. Kata menyeluruh di sini bukan berarti ya keseluruhan pikiran yang kita bahas, tidak, tapi hal-hal yang terkait dengan si materi yang kita bicarakan. Apakah keterkaitannya langsung, keterkaitannya tidak langsung, itu yang kita coba cari. Sering orang kemudian tidak berbicara komprehensif. Sebagai contoh, kita mau bicara tentang mutu pendidikan kita ini, seolah-olah kemudian fokus pembicaraannya adalah kepada kurikulum. Seolah-olah. Saya seumuran saya 48 tahun ini, seingat saya ya, lebih daripada 7 sampai 9 kali terjadi perubahan kurikulum. Betul tidak? Saya terakhir itu ada yang pendekatan tematik ya, betul. Apa tuh? Ya, saya happy betul itu dengan konten kurikulum itu. Tapi ketika turun ke praktek, tidak. Apapun ya perdebatan kita, ya, toh pada akhirnya antara setuju atau tidak setuju, bagi saya cara berpikirnya kemudian justru tidak komprehensif ketika kita meneliti tentang pendidikan yang bermutu. Kalau pendidikan bermutu kan mulai dari hulu sampai hilir tuh kita bicarakan. Satu, inputnya bagaimana. Saya termasuk sangat gembira ya, sekolah kita hari ini menggunakan pendekatan zonasi. Sangat gembira. Kenapa? Jadi kayak dulu tuh ya, dengan plafon minimal apa itu zaman dulu ya. Berapa itu? Oh, nilai nilai evaluasi murninya. Dulu kalau yang nomor sekian, contoh ya, hanya anak-anak pintar yang bisa di SMA 1 Gurung, hanya anak-anak pintar yang bisa di SMA 1 Mataram, SMA 2 dan seterusnya. Sekolah-sekolah pinggiran kita kebagian yang sisa-sisa tuh, yang nilai ambang batasnya terpaksa dia gencet untuk dapat siswa. Itu sekali lagi, apakah tidak menyelesaikan persoalan untuk menyebut mutu? Tidak. Jadi itu kita baru bicara inputnya saja, prosesnya belum, outputnya belum, outcome-nya juga belum. Nah ini dia berpikir komprehensif. Yang pertama kali mungkin kenyamanan mungkin yang akan saya naikkan di situ. Di samping itu juga ukuran dengan sepatu saya, fungsi sepatu yang akan saya gunakan, terus di samping itu juga tentang model termasuk harga, termasuk juga kegunaan, termasuk juga dengan kekuatan seberapa lama kita gunakan, warna juga, macam-macam jenis, karena itu akan mempengaruhi aktivitas yang akan kita lakukan. Di samping itu juga mungkin tentang di mana sih harus menempatkan pada saat selesai menggunakan, juga akan ke situ juga. Setelah dia rusak akan diapakan juga, itu juga akan masuk ke dalam mind map dalam penulisan tentang sepatu. Jadi mungkin banyak hal yang akan kita bisa tulis terkait dengan hanya satu tema sepatu. Seorang penulis tidak peduli bukunya laku atau tidak. Seorang penulis itu dia hanya peduli terhadap dia ini berkarya untuk orang lain. Kalaupun bukan untuk orang lain saja, untuk dirinya, untuk legasi. Legasi itu artinya ya, contoh saya lah ya, saya yakin kalau saya mati nih, pemakaman bersama saya, nanti si MC dia akan ngomong tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pada hari ini saudara kita Haji Saiful Akam meninggal ya, sebelum semasa hidupnya beliau adalah kepala dinas arsip dan perpustakaan.
sebelumnya juga bertugas di sini sebelumnya. Panjang itu. Apalagi ditambah kemudian beliau juga penulis buku tentang itu. Yang karyanya, panjang jadi rekaman deh. Jadi penulis itu tidak peduli, ya, dia tidak peduli karyanya itu lagu atau tidak. Dia tidak peduli karyanya dibaca atau tidak. Ada seorang bernama Friedrich Nietzsche. Dia menulis Al-Susprah Zarathustra. Di zaman itu gak ada yang mau baca buku itu, tidak ada tuh. Jadi dia ini, dan dia penulis yang paling jelek ya, awalnya. Tapi ada seorang bernama Richard Wagner. Dia musisi. Dia membuat musik, dia bilang apa? Musik saya terinspirasi oleh buku karyanya. Cukup itu menjadi endorsement. Tadi itu ya, ada endorsement. Dan terjadi apa? Sampai hari ini kalau ibu tidak tahu tentang Friedrich Nietzsche, ada yang pernah mendengar nama ini? Kalau angkat tangan? Sekarang benar Pak. Saya percaya ibu bukan pembaca yang baik. Iya betul. Siapapun yang peduli terhadap ilmu sosial, psikologi, antropologi, bahkan sampai kefilsafan, ya wajib tahu namanya Friedrich Nietzsche. Semua orang merujuk nama. Siswa-siswi yang ada di sana, yang ketiga orang tua, kemudian lingkungan rumah, pendidikan orang tua ada saya lupa, pendidikan, kemudian bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu, bagaimana temannya di rumah. Nah itu tadi saya lupa dan semua di sini saya tulis. Saya ingin mencoba dengan frame yang Pernah membaca Nawal Sadawi enggak? Nawal Sadawi, seorang ahli sastra Mesir yang pernah menjadi tokoh hebat di bidang emansipasi perempuan, sehingga kalau tidak salah dia ini meraih Nobel perdamaian di bidang sastra. Nawal Sadawi, ya feminis. Judul bukunya itu adalah Perempuan di Titik Nol. Woman in the Zero Point. Oke. Kalau hanya resensi, oke. Saya yakin saya ada dalam bentuk e-book dari pencarian. Ya, jadi itu. Tetapi yang saya minta kepada Anda bukan meneliti teksnya. Sama halnya kisah tentang apa tuh ayat-ayat cinta. Tetapi pada tokoh si Maria itu, ya ada tokoh Maria. Oke, itu yang fiksi. Nah, yang fiksi kembali lagi kepada habitat Anda ini untuk apa? Saya mengajarkan sesuatu itu kenapa kok hasil evaluasi ya, hasil evaluasi kita